Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Devita dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi. Namun sebelum lebih lanjut saya menjelaskan mengenai pasar faktor produksi, di sini saya akan menjelaskan definisi mengenai input, yaitu pasar yang menyediakan berbagai faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, skill, dan keahlian. Kegiatan produksi akan dapat berjalan dengan baik apabila faktor produksi yang dibutuhkan tersedia. Keberadaan faktor-faktor produksi ini dapat diperoleh di pasar faktor produksi, di mana jadi pasar faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor produksi yang berupa tanah, pergaulan tenaga kerja, labor, modal, kapital, dan pengusaha atau entrepreneurship. Nah, secara umum, pengertian pasar faktor produksi merupakan pasar yang memperjualbelikan atau menyediakan faktor produksi. Faktor produksi adalah semua hal yang dibutuhkan sebagai masukan atau input dalam proses produksi. Di sini ada beberapa contoh faktor pasar produksi, yaitu ada pasar tembakau, beras, kopi, teh, minyak bumi, gula, tembaga, maupun balai latihan kerja mesin. Di sini ada ciri-ciri pasar faktor produksi, yaitu berwujud kegiatan, tidak berwujud fisik, permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah besar, jenis penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Kemudian penawaran faktor produksi dia bisa berupa monopoli, sementara permintaan bersifat kolektif. Nah, perbedaan antara pasar faktor produksi dan pasar hasil produksi. Apa sih yang menjadi perbedaan antara pasar produksi dan pasar hasil produksi? Yaitu yang pertama, penawaran berasal dari konsumen atau masyarakat, kemudian permintaan berasal dari produsen atau pengusaha, yang ketiga menawarkan faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan usaha. Kemudian sedangkan pasar faktor produksi yaitu penawaran berasal dari produsen atau pengusaha. Nah, menawarkan faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan usaha. Sedangkan pasar hasil produksi yaitu menawarkan barang hasil produksi atau barang jadi atau setengah jadi. Hasil yang diperoleh berupa secara upah dan gaji atau bunga laba. Sedangkan dari hasil produksi yaitu hasil yang diperoleh berupa uang hasil penjualan barang itu sendiri. Kemudian sila macam faktor produksi, yaitu pasar faktor produksi alam atau tanah, pasar faktor produksi tenaga kerja, pasar faktor produksi modal, ada pasar faktor produksi kewirausahaan. Nah, faktor produksi mengenai tanah tenaga kerja yaitu merupakan semua tenaga kerja, baik itu jasmani maupun rohani, serta terdidik atau tidak terdidik, atau sering juga disebut sebagai sumber daya manusia atau human resource, yang merupakan kegiatan produksi barang jasa, di mana sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat meningkatkan produktivitas. Nah, yang merupakan faktor produksi jasmani maupun rohani itu serta terdidik atau tidak terdidik, yang membedakannya adalah sedangkan faktor terdidik yaitu yang melalui pendidikan non formal baik formal, sedangkan tidak terdidik tidak melalui pendidikan informal atau formal. Atau juga sumber daya manusia itu yang bisa kita lihat di sekeliling atau sekitar kita. Pasar faktor produksi alam itu contohnya ada tanah, air, hewan, udara, tumbuhan, dan barang tambang. Nah, kegiatan pertemuan antara calon penjual dan calon pembeli faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah kekayaan alam yang digunakan dalam proses
produksi. Pasar faktor produksi mengenai tanah, yaitu pasar faktor tanah adalah semua kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, lautan, dan udara, atau sering juga disebut sumber daya alam natural atau resources, di mana ciri-ciri pasar faktor produksi tanah yaitu pertama jumlahnya tetap atau terbatas, kemudian penawaran tanah tetap berapapun permintaannya, kemudian sifat kurva penawaran tanah inelastis, dan harga atau sewa tanah selalu meningkat, kemudian balas jasa yang diberikan kepada pemilik tanah disebut sewa tanah. Nah, pasar ini berupa pasar abstrak. Barang yang diperdagangkan tidak berada di tempat. Mereka bertemu hanya untuk mengadakan perjanjian jual beli. Misalnya, pasar tembakau di Birmingham, Jerman, pasar kopi di Sao Paulo, Brazil, pasar karet di New York atau Amerika Serikat, di mana jumlah tanah adalah tetap atau penawarannya tetap, maka kurva penawaran tanah bersifat elastis sempurna atau berbentuk garis lurus, sedangkan permintaan akan tanah terus bertambah. Nah, di sini kita bisa lihat ada kurva penilaian tentang harga tanah atau sewa tanah, kemudian keterangannya itu kurva penawaran tanah yang bersifat elastis sempurna, maka kurva permintaan tanah yang selalu bergeser ke atas. Nah, karena bertambahnya permintaan terhadap tanah. Di sini kita bisa lihat kurva dari harga sewa tanah. Ada lambang B dan D1, ada T, ada T1, dan ada S1, ada secara horizontal dan vertikal. Kemudian pasar faktor produksi tenaga kerja yaitu aktivitas dari pelaku yang bertujuan mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja yaitu perubahan tingkat upah, perubahan permintaan pasar terhadap hasil produksi, kemudian harga barang-barang modal. Nah, permintaan tenaga kerja ini sangat berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan tertentu, di mana permintaan tenaga kerja dapat datang dari rumah tangga produksi itu sendiri. Nah, pelaku-pelaku dalam pasar tenaga kerja antara lain penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pengelola atau penyelenggara bursa jasa tenaga kerja sebagai pelaksana dalam kegiatan produksi tidak dapat digantikan posisinya secara total. Walaupun sebagian tenaga kerja saat ini mulai digantikan perannya oleh mesin. Namun, mesin pun masih memerlukan manusia atau jasa tenaga kerja untuk mengoperasikannya. Nah, di sini kita bisa lihat gambar sini berlangsungnya kegiatan pasar faktor produksi dan pelaku-pelaku di sini menggunakan alat-alat dari mesin untuk memproduksi suatu produk baru atau menciptakan suatu produk yang akan dipasarkan atau dijual di perusahaan-perusahaan. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada gambar berbagai kegiatan atau kegiatan yang dilakukan dalam satu perusahaan yang akan menghasilkan barang-barang produksi dan akan dipasarkan dijualkan ke perusahaan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja, di mana perubahan permintaan pasar terhadap hasil produksi. Nah, jika permintaan produksi meningkat, produsen akan menambah produksinya. Penambahan jumlah produksi ini juga akan menambah jumlah tenaga kerja. Sebaliknya, penurunan kegiatan produksi akan berakibat pada turunan jumlah permintaan tenaga kerja. Faktor-faktor yang mengaruhi permintaan tenaga kerja, perubahan tingkat upah. Yang pertama ada di sini dijelaskan bahwa menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada equilibrium, di mana permintaan dan penawaran. Maka membatasi penawaran tenaga kerja, kemudian menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Jadi, penentuan upah dalam pasar itu monopoli dan monopoli bilateral. Kemudian ada pasar faktor produksi perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan pasar faktor produksi perusahaan? Yaitu inisiatif untuk mengkoordinir faktor-faktor produksi
guna mencapai efisiensi maksimal. Nah, orang ini juga sering disebut sebagai berusaha. Dalam menjalankan suatu usaha, selain faktor-faktor di atas, sangat diperlukan juga orang yang mampu memimpin dan menjalankan usaha dengan baik. Sini permintaan tenaga kerja, di mana permintaan tenaga kerja dibagi menjadi kemajuan teknologi yang akan dimiliki oleh suatu negara, kemudian banyak sedikitnya barang yang dihasilkan, tinggi rendahnya laba pengusaha, kemudian adanya investasi dari pengusaha. Tenaga kerja ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan agar memiliki skill dan kemampuan yang sesuai yang dibutuhkan dunia kerja untuk berperan dalam kegiatan produksi. Nah, jadi permintaan adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat dan sekaligus, maka faktor-faktor lain dianggap tetap. Jadi jumlah permintaan barang tersebut akan menurun atau berbanding terbalik negatif. Nah, maka permintaan yang terjadi di pasar akan dipengaruhi berbagai faktor. Yang pertama itu ada harga barang sendiri, kemudian ada harga barang lain yang terkait. Nah, di sini kita bisa lihat contoh soal studi kasus, yaitu tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Contoh studi kasus soal yaitu di suatu pasar malam terdapat pasar baju murah. Nah, Caca memutuskan hanya membeli satu baju seharga 80.000 karena Caca hanya memiliki penghasilan 500.000 per bulan. Berbeda dengan Ahmed yang berpenghasilan 1 juta per bulan, ia membeli 2 baju di pasar tersebut. Ini merupakan contoh dari kasus-kasus yang ada di mana antara penjual dan pembeli. Berikutnya, pasar faktor produksi modal. Nah, apa sih pasar faktor produksi modal? Di sini pasar faktor produksi modal yaitu pasar yang mempertemukan antara penjual dan membeli atas modal yang berjangka waktu panjang atau tempat jual beli dana dan investasi jangka panjang. Maka pasar modal adalah permintaan modal dari atau datang dari pengusaha dan penawaran datang dari pemilik modal. Maka balas jasa yang diterima pemilik modal adalah bunga. Nah, di sini tinggi rendahnya tingkat bunga modal dipengaruhi oleh faktor berikut. Yang pertama, permintaan dan penawaran modal dalam masyarakat. Kemudian kemungkinan risiko hilangnya modal yang dipinjam, akan kondisi perekonomian, campur tangan pemerintah dalam menetapkan tingkat bunga. Di sini kita bisa lihat ada kurva harga barang modal. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kasus dari pasar faktor produksi yang terjadi di mana di suatu PT ada kasus mengenai dalam tenaga kerja. Nah, di sini pendidikan tenaga kerja itu sangat memungkinkan bahwa perlunya pelatihan atau kreativitas dari kerja yang akan melamar. Nah, di sini ada pengembangan tenaga kerja. Toyota Business Process TPB dalam jangka 2-5 bulan atau 3 jika sudah menjadi karyawan tetap. Maka di PT ini harus ada karyawan yang tetap atau sudah menjadi karyawan yang tetap. Kemudian pengembangan tenaga kerja. Nah, sebelum masuk ke dalam perusahaan ini, maka harus dilakukan dan mengikuti seleksi tenaga kerja. Nah, di sini ada beberapa yang harus diikuti. Yang pertama itu tes psikologi atau tes topik wawancara dengan psikolog. Kemudian ada wawancara dengan manajer HRD, kemudian wawancara dengan kepala departemen unit, kemudian ada tes kesehatan atau medical check up. Kesimpulan dari bahwa
PT Toyota Motor Spring Indonesia atau biasa disebut PT TMNN merupakan perusahaan otomotif yang pengaruhnya dalam perkembangan otomotif sangat besar, di mana buktinya itu adalah banyaknya mobil berserakan di jalan raya, kemudian Indonesia dengan logo banteng. Hal ini disebabkan kuatnya organisasi perusahaan itu dan memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja yang unggul. Maka dari proses rekrutmen ini yang disebabkan secara motif dengan sosial media, seleksi yang kompleks, hingga pelatihan dan pengembangan sangat ketat dan sulit untuk dijalani. Namun, itulah perusahaan besar, di mana gaji besar, berkesempatan belajar di luar negeri, dan kuat akan pengalaman hanya cocok dengan SDM yang memiliki tekad kuat untuk selalu berinovasi. Kesimpulan dari faktor produksi yang saya jelaskan yaitu seperti kita ketahui bahwa untuk dapat melakukan kegiatan produksi maka diperlukan faktor-faktor produksi, dan faktor-faktor produksi terdiri dari sumber daya alam, tanah, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan, di mana faktor produksi sangat berpengaruh terhadap output yang akan dikeluarkan, sehingga sangat penting bagi kita memiliki faktor produksi yang berkualitas. Oke, demikian materi penjelasan mengenai faktor-faktor produksi dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya bahas bermanfaat bagi kita semua.